Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan melakukan perhitungan pneumatik dan hidrolik dengan judul rangkaian hidrolik dengan double acting silinder dengan beban tambahan untuk analisis hubungan tekanan bersih, waktu, dan gaya keluaran silinder yang dilaksanakan pada lab pneumatik dan hidrolik pada gedung lab Perkatapian Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun. Sebelumnya saya Zikri Hidayat pada kelompok 2 dan beranggotakan Oke teman-teman, untuk praktikum hidrolik kali ini kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama kita menggunakan silinder DAC, dan ini untuk bentuknya silinder DAC-nya. Lalu kita menggunakan pressure gauge dan manometer, dan ini untuk bentuknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisa. Komponen keempat yaitu valve 4/3 dengan spesifikasi 4 katup yang terdiri dari T, B, A, dan P. Selanjutnya yaitu distributor dengan manometer. Untuk komponennya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu pressure relief valve. Ini untuk mengatur tekanan. Untuk tugas praktikum kali ini, yang pertama adalah merangkai valve 4/3 dengan silinder DAC beserta bebannya. Kemudian yaitu mencari tekanan bersih yang masuk ke silinder DAC dan tekanan awal yang diatur saat mengangkat beban. Yang ketiga adalah menghitung waktu yang dibutuhkan silinder dalam mengangkat beban. Di sini digunakan stopwatch dari HP. Kemudian angkat berapa besaran gaya atau newton yang timbul saat silinder naik pada tekanan awal 50 bar. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Andi. Untuk tugas praktikum yang kelima yaitu membuat tabel dan diagram dari hasil praktikum yang dilakukan. Dan yang keenam yaitu berapa berat beban yang menggunakan dalam satuan program. Dan yang ketujuh adalah membuat video dari hasil praktikum berkelompok. Oke, yang pertama dari rangkaian hidrolik dimulai dari input tangki menuju ke distributor, setelah itu menuju ke pressure relief valve, lanjutkan kembali ke output tangki lagi. Output tangki juga digunakan untuk menggerakkan 4/3 valve pada P. Nah, pada 4/3 valve ini di notasi A itu dihubungkan ke manometer yang terhubung langsung dengan silinder. Sedangkan B terhubung ke silinder maju. Lalu untuk notasi T, yaitu output akan dihubungkan langsung ke flow meter yang terhubung dengan tangki. Kemudian kami di sini akan menjelaskan langkah kerja dari rangkaian hidrolik pada praktikum kali ini. Yang pertama, langkah awal ada tombol on off untuk menyalakan sistem hidrolik. Setelah aktif, pompa mulai menghisap fluida dari tangki dan mengalirkannya ke seluruh rangkaian. Namun pada tahap ini fluida sudah bersirkulasi dalam rangkaian, namun silinder belum bergerak karena katup arah belum ditekan. Selanjutnya setelah aliran fluida stabil, di sini kita akan mengontrol aliran fluida tekanannya menggunakan pressure relief valve, di mana pengaturan tekanannya dapat dilihat pada manometer. Setelah dirasa stabil, selanjutnya adalah mengontrol silinder menggunakan directional control valve. Saat silinder diarahkan pada ke kiri, aliran fluida akan mengalir pada bawah silinder, yang dimana akan mengangkat silinder dan setelah diberikan beban. Oke, ini adalah tabel hasil percobaan yang telah kita lakukan dengan tekanan dimulai dari 10 sampai 60 bar, dan kemudian ini tekanan bersih yang dihasilkan. Untuk tekanan 10 diperoleh 6 bar untuk tekanan bersihnya, dan seterusnya sampai 60 bar diperoleh 45 bar untuk tekanan bersihnya. Dan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk silinder DAC hingga mencapai posisi penuh pada tekanan 10 bar. Dibutuhkan waktu 6,43 detik, dan seterusnya hingga 60 bar dibutuhkan waktu 1 detik. Oke, sekarang kita akan menghitung soal nomor 4 yaitu berapa besaran gaya yang timbul saat silinder naik pada tekanan 50 bar. Dimana pertama untuk mencari gaya kita perlu menghitung ruas penawan atau A dengan rumus Q per V, dimana didapatkan hasil Q nya itu adalah 8,49
liter per menit. Lalu dikonversi ke meter pangkat 3 yaitu 1,4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per second. Dan selanjutnya V-nya, V itu didapatkan dari P per T, yaitu 0,2 per 1,06, dan hasilnya adalah 0,188 m per s. Oke, sehingga setelah Q dan juga V nya ketemu, bisa dihitung I per V sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, selanjutnya langsung dicari gayanya dengan rumus F sama dengan P kali A, dimana tekanannya itu 50 bar, bisa dituliskan 5 kali 10 pangkat 6 PA dikalikan dengan A nya yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, sehingga didapatkan gayanya yaitu 3750 Newton. PA di sini sama dengan Newton per meter kuadrat, sehingga dikalikan hasilnya menjadi Newton. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan praktikum di semua variasi tekanan, kemudian didapat data seperti ini. Kemudian data ini kita masukkan ke dalam sebuah grafik yang kemudian kita bisa mengetahui korelasi antara tekanan dan juga waktunya. Selanjutnya, dari grafik berikut dapat disimpulkan bahwa semakin besar tekanan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat beban akan semakin kecil. Oke teman-teman, itulah hasil video praktikum pneumatik dan hidrolik kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.